Oke, selamat datang di materi kuliah hari ini. Materi ini saya beri nama Kislet Pengelolaan Waduk. Jadi sebetulnya ada beberapa alasan kenapa saya merekam materi ini. Yang pertama, kenapa rekaman? Itu supaya kalian bisa mengulang-ulang materi ini. Karena kalau direkam, itu jadi kalian bisa mengulang atau mengaitkan slide yang satu dengan slide yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang bingung bisa diulang sendiri gitu slide-nya. Yang kedua adalah memang khusus untuk setelah UTS biasanya materinya hanya terdiri dari pengelolaan waduk dan juga beberapa studi kasus. Nah, pengelolaan waduk di sini setelah UTS itu terdiri dari dua pengerjaan ya atau metode. Yang pertama dengan metode ketika harga listriknya konstan, yang kedua metode ketika harga listriknya bervariasi. Khusus untuk materi kali ini kita khusus di waduk pada harga listrik yang konstan atau tidak berubah terhadap waktu. Kemudian yang berikutnya, memang materi ini akan lebih baik dipaparkan atau disampaikan dalam bentuk tatap muka. Kita berdua saja kita punya waktu, kita diberikan waktu untuk bisa bertemu tatap muka untuk pendalaman materi ini, itu baik dengan saya maupun Prof. Arwin, sehingga kalian nanti bisa lebih tergambar bagaimana metode pengerjaan dari pengelolaan waduk ini, seperti itu ya. Nah, sebetulnya apa yang diupload di e-learning, kalau kalian lihat itu pengelolaan waduk cuman di beberapa dengan contoh kasus di beberapa waduk yang berbeda, misalnya di Waduk Kedung Ombok, kemudian ada di Waduk Karian. Nah, khusus untuk materi kali ini saya berikan contoh pengerjaan di Waduk Saguling. Jadi debit input yang dipakai itu nanti debit input Waduk Saguling. Nah, beserta dengan tahapan pengerjaannya. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda apa yang diterapkan di Kedung Ombok, apa yang diterapkan di Karian, dan apa yang diterapkan di materi ini itu sama, langkah-langkahnya sama, tahapannya sama. Hanya contoh kasusnya waduknya saja yang berbeda, seperti itu ya. Pertama, kita mulai dulu dari mengapa waduk perlu dikelola. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa amanah dari pengelolaan sumber daya air ini sebetulnya ada di Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019. Di sana disampaikan tentang infrastruktur sumber daya air. Infrastruktur sumber daya air itu atau prasarana sumber daya air. Nah, waduk di sini itu adalah salah satu bagian, salah satu bentukan dari infrastruktur atau prasarana sumber daya air. Nah, sebetulnya apa sih fungsi waduk ini? Tentu saja waduk itu kan dibangun dengan tidak dengan waktu yang singkat, kemudian tidak dengan biaya yang murah juga. Nah, fungsi dari waduk ini adalah untuk menyimpan kelebihan air pada saat musim hujan dan untuk dimanfaatkan pada waktu musim kemarau atau musim-musim yang memang diperlukan gitu ya. Jadi kadang-kadang outflow waduk ini memang dipakai setiap bulan seperti itu. Nah, kemudian di sini bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan SDA langsung atau tidak langsung adalah prasarana SDA, di mana waduk termasuk dari prasarana SDA ini. Kemudian kita lihat di sini PP nomor 37 tahun 2010. Nah, sebetulnya satu PP ini adalah judulnya bendungan. Jadi, payung hukum dalam pengaturan bendungan atau pengelolaan waduk itu sebetulnya PP nomor 37 tahun 2010. Di sini saya cuplik pasal 72-nya. Pasal 72 di sini tuh menceritakan manfaat dari kenapa perlu pengelolaan bendungan. Kenapa kita perlu pengelolaan bendungan beserta waduknya untuk pengelolaan sumber daya air, karena kita perlu menjamin beberapa hal berikut. Yang pertama adalah untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat bendungan serta waduknya. Yang kedua, untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air dan waduk dari waduk. Yang ketiga adalah untuk keamanan bendungan itu sendiri, seperti itu. Kemudian ini masih ya, kenapa penting atau perlu dalam mengelola waduk, karena waduk itu memang sesuatu infrastruktur yang dibangun dengan tujuan, seperti itu. Nah, beberapa alasan juga kenapa perlu pengelolaan waduk, karena kita berhadapan dengan perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini pasti akan menyebabkan adanya variabilitas hujan. Jadi salah satu yang menjadi
inputan bagi waduk itu adalah debit dari sungai. Nah, debit dari sungai itu kan dipengaruhi juga oleh kondisi atau keadaan hujan yang terjadi. Nah, keadaan hujan yang terjadi itu dia selalu berbeda-beda. Jangan lupa ya, komponen hidrologi hujan itu acak tapi stokastik. Jadi, karena sifat inilah variabilitas yang berbeda-beda ini, maka waduk perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, kita juga waduk itu biasanya mendapatkan ancaman dari konversi lahan yang berlebihan gitu. Jadi nanti kaitannya biasanya di umur waduk gitu ya. Karena harusnya dirancang umur sekian, karena konversi lahan di hulu berlebihan, umur waduk menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu ada penetapan dalam alokasi penggunaan waduk, karena biasanya satu waduk itu dibangun dengan multifungsi. Misalnya ada waduk yang dibangun untuk menyediakan air untuk irigasi dan juga menyediakan air untuk air minum. Nah, bagaimana alokasi dari penggunaannya ini juga perlu nanti dilihat atau dikelola. Yang keempat, tentu saja untuk alasan keamanan, karena kita tidak mau ada waduk yang istilahnya dambrek ya, jadi karena tidak dikelola input outputnya sehingga waduk itu jadi bencana atau terjadi dambrek yang akan merugikan masyarakat. Nah, ini waduk secara umum ya. Jadi, waduk secara umum itu seperti sudah disampaikan, fungsinya adalah untuk menyimpan kelebihan air. Nah, ada beberapa bagian penting dari waduk. Yang pertama kita lihat adalah dead storage. Sebetulnya dead storage itu untuk menyimpan lumpur gitu ya. Jadi di sini dead storage itu dia tidak terisi oleh air ya. Jadi di sini dead storage itu memang sengaja didesain untuk menyimpan lumpur. Jadi tidak terisi oleh air. Nah, kemudian apa itu live storage? Live storage, nah di live storage inilah yang memang terisi oleh air. Jadi muka air itu terdapat di atas dead storage sampai ke muka air tertinggi di waduk tersebut. Nah, jadi live storage pengertiannya volume di antara elevasi muka air minum dan elevasi nanti spillway. Nah, spillway ini sebetulnya adalah ketika waduk tersebut sudah penuh terisi oleh air, maka kita perlu mercup limpa atau spillway. Kalau di Jatiluhur itu dia bentukannya morning glory ya. Jadi nanti kalau dia sudah sangat penuh, elevasi muka air itu di atas elevasinya sangat tinggi, di atas mercup limpah, maka nanti akan dibuang melalui spillway seperti itu ya. Ke sungai juga sebetulnya mengarahnya spillway ini seperti itu. Nah, kemudian ini bagian penting ya. Jadi sebetulnya model konseptual optimasi waduk, kalau kalian lihat slide-slide Prof. Arwin ya, jadi model konseptual optimasi waduk itu ada 3 bagian utama atau 3 tahapan penting. Yang pertama, kalian perlu menggambarkan lingkungan ekonomi waduk tersebut. Jadi digambarkan lingkungan ekonominya, key in-nya, key out-nya, penggunaan waduk di bawah gitu kan. Karena ini kasusnya waduk Saguling, dia dipakai untuk irigasi dan downstream. Kemudian di sini nanti untuk maksimumnya berapa, level muka air maksimum, level muka air minimumnya berapa, luas dasnya berapa, luas das tangkapannya, seperti itu. Kemudian yang pertama tadi tahapannya menggambarkan lingkungan ekonomi waduk, yang kedua adalah objektif. Nah, seperti yang kalian pasti pernah dengar, objektif waduk adalah memaksimumkan pemanfaatan air. Jadi kita betul-betul memaksimumkan pemanfaatan air, mengoptimalkan sebesar-besarnya pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air di downstream sehingga tidak ada air yang terbuang melalui spillway gitu. Jadi kita memang pengen mengoptimasi betul-betul pemakaian air yang ada di dalam waduk dan mengusahakan supaya tidak ada air yang terbuang di waduk dengan sia-sia melalui spillway. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan constraint. Ada beberapa batasannya constraint itu. Yang pertama, kesetimbangan atau water balance yang kita pakai di air, tentu saja ST plus 1 sama dengan ST ditambah Q in dikurangi Q out. Maksudnya ST plus 1 apa? Ini ST ini bicara stok, bicara lintasan, bicara volume waduk. Jadi misalnya volume waduk pada bulan Februari ditentukan sama dengan oleh volume waduk pada bulan Januari, volume waduk di bulan sebelumnya atau pada saat ini gitu kan, ditambah dengan debit yang datang Januari dikurangi dengan debit yang keluar kan, seperti itu ya. Ini kan kesetimbangan volume
di waduk seperti itu. Kemudian di sini kita punya tampungan ya, batas tampungan air tadi volume maksimum dan volume minimumnya berapa. Kebetulan di sini karena kasusnya waduk Saguling, dia volume efektifnya sebetulnya di 609 juta meter kubik, atau di sini bilangnya live storage-nya seperti itu ya. Kemudian elevasi muka airnya berapa? Kalau kita lihat dari gambar lingkungan ekonominya, elevasi minimum di 623, elevasi maksimum di 43. Kemudian batasan kapasitas turbin, gitu kan. Nah, kalau misalnya waduk tersebut untuk hidroelektrik, pasti waduk tersebut punya turbin. Nah, di sini kita deskripsikan turbinnya berapa. Misalnya ada 4 unit, masing-masing turbin dengan 56 meter kubik per detik, maksimal key out, maksimal debit yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin. Nah, kemudian berapa key out minimumnya? Nah, key out minimum ini sebetulnya adalah tadi kan tujuannya memenuhi kebutuhan air di downstream. Jadi, key out yang harus keluar dari waduk itu punya batasan. Batasan minimumnya harus sebesar R5 kering sebetulnya. Supaya kebutuhan di downstreamnya itu bisa terpenuhi seperti itu ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan kalau payung hukum dari pengelola waduk adalah PP 37. Baik, itu satu PP ya, jadi seluruh pasalnya memang mengatur tentang bendungan, tentang pengelolaan bendungan. Nah, di sini khusus untuk pola pengelolaan waduk atau pola operasi waduk itu diatur di pasal 45. Jadi pada pasal 45 dinyatakan bahwa pola operasi waduk terdiri atas pola operasi tahun kering, tahun normal, dan tahun basah. Dan setiap waduk itu harus punya pola tahun kering, pola normal, dan pola basah. Sebetulnya ini nanti kaitannya dengan pedoman lintasan. Jadi setiap waduk harus setiap tahun di breakdown setiap bulan itu harus punya pedoman lintasan kering, pedoman lintasan normal, pedoman lintasan basah, seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana sih kita membuat pedoman lintasan. Nah, ini tadi saya cuplik langsung dari PP 37 tahun 2010-nya ya. Kalian juga nanti bisa download masing-masing. Jadi pola operasi waduk pasal 45 ayat 2 ya. Di pola operasi waduk dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas pola operasi tahun kering, pola operasi tahun normal, dan pola operasi tahun basah. Nah, ini contohnya karena tadi saya menyampaikan bahwa untuk materi ini waduknya waduk Saguling, jadi kita kan lagi bicara optimasi sebetulnya ujungnya ya. Nah, di sini apa sih optimasi? Optimasi kapan tercapai optimasi? Optimasi terjadi ketika lintasan pedoman yang sesungguhnya atau aktual itu sama atau sangat mendekati dengan lintasan pedoman yang kita buat seperti itu. Jadi lintasan pedoman mendekati lintasan aktual seperti itu ya. Nah, di sini ada kejadian waduk ya, ini kejadian waduk Citarum 2010-2011 di mana di sini lintasan aktualnya jauh dari lintasan aktual. Maka di sini disampaikan bahwa perlu dicek apakah pengelolaan waduknya model konseptual atau tidak, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat tadi di awal saya sampaikan bahwa pengelolaan waduk itu terdiri dari dua metode kan. Yang pertama adalah kalau harga listriknya konstan atau tidak bervariasi terhadap waktu. Yang kedua, kalau harga listriknya bervariasi terhadap waktu. Nah, kalau kalian lihat, untuk yang harga listrik konstan, yang dimana akan kita bahas kali ini, itu kita menggunakan prinsip kesetimbangan massa. Biasa ya sebetulnya. Nah, untuk yang metode harga bervariasi terhadap waktu, kita harus menggunakan Bellman atau program dinamik Bellman. Ini tentu harus materi tersendiri. Jadi nanti dalam video selanjutnya atau materi selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan program dinamik Bellman ini ya. Jadi khusus hari ini kita akan melihat terkait dengan harga listrik yang konstan seperti itu ya. Nah, ini. Jadi pengelolaan waduk, kalau ini sebetulnya dari slide Prof. Arwin ya, kita melihat pengelolaan waduk yang optimal. Maksudnya apa optimal? Kita sudah
meramalkan gini ya, ini mengoptimalkan pemanfaatan air dengan adanya ketidakpastian debit masa depan. Jadi artinya pengelolaan waduk optimal, kita sudah meramalkan, kita sudah melakukan perakiraan debit input yang akan datang di masa depan di sini. Jadi kalau kalian lihat ini kan water balance ya, kesetimbangan massa yang tadi saya sampaikan ya, dalam model optimasi waduk ST plus 1 sama dengan ST ditambah key in dikurangi dengan key out. Nah, key in di sini kan variabel yang acak. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa key in yang akan datang besok, bulan depan, seperti itu ya. Jadi di sini dalam proses optimasi key in di sini harus diperkirakan dengan metode perakiraan debit. Kemudian di sini kita punya key out. Nah, key out di sini karena key out ini adalah diatur oleh pengelola waduk, maka key out di sini adalah variabel yang bisa dikomandokan. Kita bisa mengatur berapa key out yang mau kita keluarkan dari waduk kita, seperti itu. Nah, di sini tapi ada batasan, tadi disampaikan ya, saya sampaikan sebelumnya bahwa constraint minimum dari key out waduk itu harus senilai dengan R5 kering, karena R5 kering itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan downstream di bawah, seperti itu ya. Nah, untuk ST plus 1 dan ST ini adalah lintasan pedoman. Nah, ini harus kita yang menentukan, ini disampaikannya adalah variabel yang ditetapkan. Jadi kita memang menentukan dulu lintasan pedomannya itu seperti apa, dari berdasarkan pada debit historis atau kejadian historis masa lalu, seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada 4 tahapan besar ketika kita mau melakukan optimasi waduk. Jadi ujungnya itu sebetulnya optimasi waduk. Tapi sebelum ke optimasi waduk, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama disampaikan tadi ya, kita perlu melakukan perakiraan debit. Perakiraan debit bulanan. Ada dua cara, Markov dan continue. Kita akan bahas pada materi kali ini. Yang kedua adalah kita harus melakukan perakiraan tahun. Ini sebetulnya sama dengan perakiraan bulanan ya. Hanya dia karena tahunan berarti di rata-rata, jadi satu angka gitu. Kalau ini kan bulanan ya. Kalau ini satu angka untuk tahunan. Nah, dengan cara yang sama juga, yaitu Markov dan continue. Yang ketiga adalah kita perlu melakukan penentuan lintasan pedoman. Khusus di materi ini, kita menggunakan harga listrik konstan, sama kita perlu melakukannya dengan Markov dan continue juga ya. Kemudian nanti yang berikutnya, kita akan melakukan proses optimasi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke perakiraan debit bulanan. Sama ini sebetulnya, cara pengerjaan perakiraan debit bulanan itu sama dengan perakiraan debit tahunan. Kamu lihat nanti ya, yang membedakan nih kalau tahunan satu angka saja dirata-ratakan dari bulan Januari sampai bulan Desember, seperti itu. Tadi saya sampaikan untuk perakiraan debit bulanan itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah Markov, discrete Markov, yang kedua adalah metode continue, seperti itu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah metode discrete Markov. Ini secara teori ya, metode discrete Markov itu sebetulnya adalah metode yang terdiri dari dua tarikan ya. Tarikan pertama apa? Menentukan kondisi, menentukan keadaan, atau di sini state. Jadi misalnya kita sering notasinya itu adalah 0, 1, 2. Kalau 0, notasi 0 itu menandakan untuk kering gitu loh, kondisi kering. 1, notasi untuk kondisi normal. 2, notasi untuk kondisi basah. Nah, setelah kita menentukan kondisi atau state atau keadaannya, tarikan kedua kita akan menentukan besarannya berapa. Jadi nanti ada nilai perwakilan untuk kondisi 0, nilai perwakilan untuk kondisi 1, nilai perwakilan untuk kondisi 2, seperti itu. Nah, teori yang kedua, model Markov merupakan model discrete stokastik dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil pada saat T plus 1 pada saat ini tergantung pada keputusan yang diambil pada saat sebelumnya, seperti itu. Jadi keputusan sekarang diambil berdasarkan pada keputusan yang optimum di sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena data debit bersifat stokastik, punya kemiripan dengan masa lalu, dengan yang kejadian sebelumnya, maka pendekatan dengan model Markov harus dibuat dengan pembuatan matriks transisi, gitu ya, nanti saya paparkan.
yang menjelaskan mengenai nilai probabilitas atau ketidakpastian kejadian besaran debit tertentu, di mana jumlah probabilitas seluruh kejadian itu sama dengan 1. Jadi yang penting lagi yang harus ada di dalam metode perakiraan debit Markov adalah matriks transisi. Sebetulnya matriks transisi itu menjelaskan nilai probabilitas kejadian seperti itu. Jadi kondisi 0 ke kondisi 1 probabilitasnya berapa persen, kondisi 0 ke kondisi 2 berapa persen, kondisi 0 ke kondisi 2 berapa persen. Nah, ketika probabilitas itu dijumlahkan, dia harus bernilai sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi ini adalah metode penentuan atau ini adalah metode perakiraan debit Markov ya, langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah kalau kita punya serangkaian data, kita perlu mengurutkan data tersebut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, setelah itu kita perlu membagi kelompok data-data tersebut menjadi 3 kelompok. Kebetulan di sini 3 kelompok atau 3 kelas gitu ya. Sebetulnya apakah boleh 5 kelas? Boleh. Apakah boleh 7 kelas? Boleh gitu ya. Tapi dalam kasus ini kita membaginya menjadi 3 kelas. Nah, kelasnya terdiri dari setelah kita urutkan data dari besar ke kecil, maka kita akan mendapatkan kelompok kelas basah, kelompok kelas normal, dan kelompok kelas kering, seperti itu. Jadi, biasanya disampaikannya seperti itu. Seperti ini. Misalnya kita punya 27 data, kemudian kita urutkan data tersebut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, data yang nomor 1 sampai nomor 9 itu masuk ke kelompok basah. Nomor 10 sampai nomor 18 gitu kan, itu masuk ke kelompok normal. Sisanya 19 sampai 27 itu masuk ke kelompok kering, seperti itu ya. Jadi sebetulnya makna diskrit itu sebetulnya pembagian ya. Jadi kita mengelompokkan data menjadi 3 kelas gitu loh. Nah, jangan lupa tadi notasi kelas basah kita bilangnya 2, notasi kelas normal kita bilangnya 1, notasi kelas kering kita bilangnya 0. Itu langkah pertama. Jadi yang pertama yang penting di dalam metode discrete Markov itu kita perlu membagi data menjadi 3 kelompok. Setelah itu yang kedua adalah kita perlu menyusun suatu matriks transisi. Nah, nanti ada contohnya ya. Jadi setelah ini saya akan mencontohkan dengan serangkaian data existing ya, serangkaian data dari sebetulnya debit input waduk saguling. Nah, jadi nanti setelah mengelompokkan data, ada satu bagian penting lagi untuk perakiraan debit Markov, yaitu adalah matriks transisi Markov. Nah, matriks transisi Markov ini sebetulnya ini dibentuk dari kejadian historis ya. Jadi kita akan melihat dari kejadian historis berapa sih probabilitasnya suatu kejadian dari bulan sebelumnya menjadi bulan sekarang gitu loh. Nah, misalnya saya sampaikan pengertian dari table matriks transisi ini ya. Misalnya di sini kondisi debit waktu TN-1, berarti ini bulan sebelumnya. Kita mainnya satuan bulan ya. Misalnya di sini bulan Januari seperti itu. Nah, di sini kondisi debit waktu TN berarti Februari. Nah, di sini adalah probabilitas kejadiannya. Misalnya, untuk ketika misalnya bulan Januari 0, kemungkinan dia menjadi 0 lagi di bulan Februari. Misalnya di sini isinya 0,2, berarti 20% dari kondisi Januari 0 menjadi kondisi Februari 0. Nah, kemudian di sini misalnya N01-nya adalah 0,5 ya. Berarti kemungkinan kejadian ketika Januarinya itu 0, kemungkinan kejadian Februari menjadi 1 itu besar ya, 50% tadi kan. Nah, di sini misalnya N02 adalah 0,3. Kenapa ya? Karena sebetulnya nanti mereka bertiga ini N00 ditambah N01 ditambah N02 kalau dijumlahkan itu harus 1. Nah, di sini misalnya 0,3. Pengertiannya apa? Berarti ketika saya punya bulan Januari itu kondisinya 0, kemungkinan dia akan menjadi di Februari menjadi 2 ya, menjadi basah, itu adalah sekitar 30%. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebetulnya matriks transisi itu matriks transisi probabilitas kemungkinan kejadian. Kalau saya punya kondisi bulan sebelumnya, kondisi bulan sekarang itu apa? Probabilitasnya itu berapa digambarkan dari matriks transisi ini.
seperti itu ya. Ini contohnya. Misalnya kalian diberikan raw data seperti ini. Debit historis Waduk Saguling misalnya ya, diberikan data dari tahun 86 sampai 2013 dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk masing-masing tahun. Jadi ini raw data kita ya. Nah, setelah itu tadi langkah pertama apa? Kita perlu mengurutkan data dari yang paling besar sampai yang paling kecil dan membaginya menjadi 3 kelompok. Kelompok kelas 0, kelompok kelas 1, dan kelompok kelas 2. Kelas 0 itu kering, kelas 1 itu normal, kelas 2 itu basah. Jadi ini yang kita lakukan kan. Jadi serangkaian data tersebut kita sudah mengurutkan dari yang besar sampai yang paling kecil. Nah, kemudian setelah itu kita membagi dia menjadi 3 kelas. Kelas ini adalah kelas basah, ini kelas normal, dan ini kelas kering. Nah, kalau angkanya itu tidak pas genap, tadi kan ini kebetulan 28 ya, jadi tidak genap dia kelipatan 3. Langkah yang harus kita lakukan adalah di sini kalau kalian tadi lihat di slide sebelumnya, kita memotong di probabilitas 1/3, 2/3, dan sisanya gitu ya, tidak perlu pas-pas sekali ya. Jadi di 33,3% sekian, 67%, dan sisanya. Nah, bagaimana membuat probabilitas ini? Dengan metode Weibull ya. Metode Weibull itu diingat lagi ya. Metode Weibull itu untuk mendapatkan probabilitas, yaitu nomor urut data tadi berapa? 1 dibagi dengan jumlah data. Kebetulan di sini jumlah data kita 28 ya, ditambah 1, 29. Jadi probabilitasnya untuk ranking yang nomor urut data 1 ini 0,03% gitu kan. Nah, gimana untuk mendapatkan 0,07 ini? Tadi bukan 0,03% ya, tapi 3% gitu kan. Ini dikali 100% ya. Nah, untuk mendapatkan 7% berarti nomor urut data di sini 2 dibagi dengan 29. Dari mana? 29, 28 tambah 1. Dan begitu seterusnya ya. Jadi ini probabilitas diperoleh dari nomor urut data dibagi jumlah data ditambah 1 seperti itu ya. Kemudian kamu bagi 3 kan. Di sini tadi ya, ini basah, ini normal, ini. Nah, setelah itu kita perlu membuat batasan-batasannya. Jadi di setiap bulan untuk kering itu dari berapa sampai berapa. Kita perlu membuat batasan kelas. Untuk di Januari, keringnya itu dari 54,10 sampai 100,68 meter kubik per second. Di bulan normal, di bulan Januari untuk normalnya itu 101,9 sampai 136,05 meter kubik per second. Untuk basahnya itu 141,6 sampai 242,72 meter kubik per second. Jadi angka ini nanti kamu cek ke slide sebelumnya, itu sebetulnya adalah angka yang ada di historis data ya. Jadi ini betulan dari data, bukan buat sendiri angkanya ya. Jadi di sini kamu akan lihat nanti 54,1 itu ya angka yang paling kecil di bulan Januari, sampai tadi yang batasan bulan kering di bulan Januari 100,68 meter kubik per second. Dan ini kamu akan menyusunnya untuk semua bulan ya, Februari seperti itu, Maret sampai Desember. Jadi berapa sih batasan kelas untuk kelas kering, normal, basah di setiap bulan tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengambil data atau menentukan debit perwakilan, atau kita dapatnya dari debit rata-rata di setiap kelas. Nah, nanti jadi kamu mengaveragekan, merata-ratakan satu kelompok gitu, masing-masing kelompok di setiap bulan. Nah, jadi nanti yang dikeringkan, tadi kan kita sudah punya nih batasan kering ya. Tadi kan kalau yang kering itu sebetulnya ada di nomor urut 28 sampai nomor urut 20. Nah, nanti kamu averagekan data nomor urut 28 sampai 20 itu ya, di bagian kering untuk Januari dapatnya pasti sekian, 73,47. Sama kamu urutkan juga untuk Februari gitu, nomor urut 28 sampai 20 kamu dapatkan sekian, seperti itu. Ini untuk yang kelas kering.
Nah, nanti untuk yang kelas normal juga sama, kamu merata-ratakan data di kelas Januari itu tadi dari nomor urut 19 ya, kalau tidak salah ya, sampai nomor urut 10 gitu. Kamu rata-ratakan, kamu dapat hasilnya sekian, 109,23 meter kubik per second. Dan itu kamu lakukan untuk semua kelas seperti itu. Jadi ini diperoleh dari rata-rata di setiap kelas untuk setiap bulan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah kamu perlu mengkonversi raw data yang tadi kan, raw data yang pertama tadi ke kondisi kelas. Jadi saya nggak mau lagi punya raw data yang sifatnya angka, tapi raw data yang sifatnya adalah notasi kelas. Nah, jadi tadi kalau kalian ingat Januari 86 itu kan 136,05 ya meter kubik per second. Nah, itu masuk di kelas 1 untuk Januari seperti itu. Nah, nanti kamu lihat lagi Februari itu berapa. Nah, itu masuk ke kelas berapa di Februari seperti itu. Jadi di sini kalau kamu perhatikan, kamu sudah tidak akan lagi mempunyai raw data yang sifatnya angka, tapi sudah kamu konversi ke bentukan kelas. Jadi entah itu 0, 1, atau 2. Jadi hanya terdiri dari 3 angka itu ya, karena 3 angka itu mewakili 3 kejadian. Seperti gitu. Nah, kenapa Maretnya 2? Pasti karena angka 86, angka Maret, angka debit di bulan Maret 86 pasti ini masuknya ke kelas basah. Seperti itu gitu ya. Batasan kelas basah tadi sudah kita lihat ya dari slide sebelumnya ya. Nah, jadi kamu sudah dapat data yang sifatnya sudah dalam kondisi. Nah, setelah itu langkah adalah kita harus membuat matriks transisi. Nah, sebetulnya matriks transisi ini diperoleh dari kejadian historis ya. Jadi saya mengumpulkan nih serangkaian data di bulan Desember, saya kumpulkan data di bulan Januari, seperti itu kan dari historis ya. Nah, setelah itu saya akan lihat berapa sih kemungkinan di Desember kalau misalnya 0 dan Januarinya menjadi 1. Oh, ternyata 63% seperti itu. Kemudian saya akan lihat berapa sih kemungkinan kalau di Desembernya 1, Januarinya menjadi 0, 1 dan 2 ini berapa persen sih seperti itu ya. Nah, ini jadi diperoleh dari serangkaian data historis yang sudah kita susun kan, yang sudah kita tahu, yang sudah kita susun dari data historis yang kita punya seperti itu dan begitu seterusnya. Nah, ini jadi dibuat untuk setiap bulan. Kalau kondisinya Desember menjadi Januari, kemudian Januari menjadi Februari, Februari menjadi Maret, begitu seterusnya sampai kamu punya November menjadi Desember gitu loh ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita perlu membuatnya matriks transisi itu untuk setiap bulan, dari bulan sebelumnya ke bulan sesudahnya, bulan T-1 ke bulan T. Jadi di sini dari Maret ke April, April ke Mei, begitu seterusnya, Agustus, September. Di sini kamu punya dari bulan November ke bulan Desember. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah kita membuat lagi kondisi untuk setiap bulan, untuk setiap tahun dari raw data, tapi sudah melalui proses matriks transisi tadi. Jadi tadi kan kalau kita lihat, kamu kan sudah punya matriks transisi ya. Jadi jangan lupa, tadi kalau kamu ingat, Januari itu kita punya debitnya itu 136,05 meter kubik per second. Dan itu dia adalah kondisi 1, raw data ya, historisnya. Dia kondisi 1. Ternyata setelah masuk ke matriks transisi, ketika matriks transisinya kita sudah buat ya, kita sudah susunkan dari historis kejadian, ternyata di matriks transisi itu kalau Desembernya itu awalnya 1. Kemungkinan besar, probabilitas terbesar Januari itu adalah 2 gitu, kondisi 2. Karena Desembernya dia kondisinya 1 gitu loh. Jadi ini sebetulnya hasil Markov setelah melalui matriks transisi. Nah, kita lihat di Februari.
kamu tadi punya matriks transisi. Matriks transisinya itu ternyata menghasilkan 0. Kenapa? Karena di Januarinya itu kondisinya 1. Karena kondisinya 1, kemungkinan terbesar Februarinya itu adalah menjadi 0. Kemungkinan probabilitas terbesarnya itu di Februari adalah 0 gitu. Nah, sekarang kenapa di Maret 1? Karena ketika kita lihat Februarinya itu ternyata Februarinya 1, dan kemungkinan terbesarnya, probabilitas terbesarnya ketika kamu melihat matriks transisi Februari Maret itu ternyata kalau 1 di Februari menjadi 1 lagi di Maret gitu loh. Jadi kita setelah melalui matriks transisi kita pilih probabilitas yang paling besar gitu, yang terjadi di bulan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini bukan lagi raw data ini bukan lagi raw data, tapi ini adalah data yang sudah melalui matriks transisi. Jadi kita seperti nggak punya data itu. Kita di sini kita tidak punya data raw data, tapi kita punya matriks transisi. Nah, kemudian kita akan memvalidasikannya. Kita memvalidasikannya di slide berikutnya ya. Bagaimana sih sebetulnya antara raw data dengan hasil perkiraan kita dengan matriks transisi. Setelah itu baru kita pindahkan angka-angka tadi yang 012 hasil matriks transisi tadi, kita ganti ya angka-angka tersebut dengan data debit perwakilan. Debit perwakilannya ini dari mana? Debit perwakilannya ini yang tadi yang ada di slide debit rata-rata tiap kelas gitu loh. Jadi satu kelas di setiap bulan itu diwakili oleh satu angka masing-masing. Jadi kalau kamu lihat di sini angkanya hanya terdiri dari 3 angka ya setiap bulan. Nah, angka di Januari cuma 109, 179 gitu ya. Jadi ini hanya angka yang mewakili kelas 0, kelas 1, dan kelas 2 seperti itu. Kita bandingkan ke hasil prediksi kita tadi, hasil perakiraan kita yang dengan matriks transisi Markov yang hanya dengan mengetahui debit sebelumnya ya, dengan dibandingkan dengan debit raw data yang sesungguhnya, karena kita ingin lihat seberapa besar sih kedekatannya gitu loh, seberapa besar sih prediksi kita ini, perakiraan kita ini dengan data debit yang sebelumnya. Ternyata setelah dilihat korelasinya antara debit historis dengan data perakiraan tadi yang setelah melalui matriks transisi Markov itu cukup baik ya, 0,78%. Berarti kan hampir mendekati 0,8 ya. Semakin mendekati 1 itu semakin baik. Berarti matriks transisi ini kamu bisa gunakan untuk memperkirakan debit yang akan datang. Asal kita memang tahu dulu debit sebelumnya itu berapa, seperti itu ya. Karena ternyata sudah kita validasikan dengan debit historisnya, korelasinya cukup besar, 0,78 itu. Jadi itu langkah untuk perakiraan debit dengan discrete Markov. Sekarang selanjutnya kita akan melihat perakiraan debit bulanan dengan metode kontinu. Sebetulnya nama lainnya metode kontinu itu metode regresi linear ya. Regresi linear berganda kalau kamu pernah ingat. Jadi biasanya dia misalnya variabel yang dijelaskan itu biasanya kan Y ya. Y sama dengan AX1 ditambah BX2 ditambah CX3 ditambah D, seperti itu. Jadi ada keluarannya metode kontinu itu sebetulnya rumusan dari persamaan linear berganda. Nah, ini kita lihat dulu apa pengertiannya. Yang pertama kamu sudah pasti tahu ya, debit air adalah debit yang acak sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimasi pemakaian air kita perlu melakukan pendekatan perakiraan debit di masa depan. Salah satunya adalah dengan korelasi spasial komponen utama membentuk model kontinu. Nah, jadi ini model kontinu itu dia terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama ada biner, ada terner, ada quaterner, dan ada dan seterusnya. Nah, kalau biner berarti kan dua ya. Kalau biner berarti satu variabel penjelas, satu variabel yang dijelaskan gitu loh. Jadi kalau ada y biasanya y x-nya cuma satu gitu loh. Y sama dengan ax1 plus b, itu biner. Kalau terner berarti satu variabel yang dijelaskan yaitu misalnya y ditambah dua variabel yang menjelaskan. Jadi 3 kan biasanya rumusannya ya y sama dengan ax1 ditambah bx2 tambah c gitu loh. Yang paling bagus terner karena variabel yang penjelasnya semakin banyak kan.
Kalau quaternaire berarti variabel yang dijelaskannya satu ya, pasti Y, misalnya sama dengan AX1 tambah BX2 tambah CX3 tambah D. Berarti kita punya quaternaire gitu ya. Jadi kamu bisa lihat di sini ada biner, terna, dan quaternaire. Dijelaskan juga pada slide berikutnya ya. Ini untuk yang biner. Ini sebetulnya nama lain tadi kalau saya punya ini notasinya saja yang berbeda ya. Ini Y1 sama dengan AX1 gitu kan. AX1 ditambah B seperti itu ya. Ini jadi kalau biner ya dia akan hanya menghasilkan persamaan regresi seperti ini ya. Nah, ini variabel yang dijelaskan, ini variabel yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya biner tadi ya, hanya satu variabel dijelaskan pasti, dan hanya satu variabel yang menjelaskan. Nah, misalnya kita ingin mengetahui debit ya, Y-nya itu adalah debit Q. Bisa dari hujan yang ada di das terdekat, bisa juga debit dari pos debit yang lain, atau biasanya di sini juga pos debit yang data debit yang sebelumnya. Jadi di sini biasanya bisa kita, di sini kita -1 gitu loh. Ya. Misalnya adalah Turner. Nah, Turner juga sama. Berarti ini tadi notasi yang beda ya. Yang di sini biasanya kan ini Y ya. Y sama dengan AX1 tambah BX2 gitu loh. Ditambah C. Intinya kamu punya satu variabel yang dijelaskan dan dua variabel yang menjelaskan. Ya, di sini misalnya variabel yang kita ingin tahu, Y-nya itu adalah Q. Q-nya bisa dari dua variabel penjelas hujan, pos hujan, atau satu atau yang berikutnya bisa satu dari data debit, satu data hujan, atau dua-duanya dari data debit seperti itu ya di sini. Oke. Nah, kemudian Q-nya ini bisa kita -1 ya. Jadi misalnya saya pengen tahu nih Q Januari. Oh, di sini dari Q-nya Q Januari diperoleh dari Q Desember dan Q di Januari tapi pos yang lain seperti itu. Itu boleh seperti itu ya. Jadi karena kita tahu tadi bahwa kita kan sudah mengerti bahwa ada kemiripan dengan masa lalu. Jadi biasanya Q-nya itu dilihat dari Q yang bulan sebelumnya juga. Kalau ada ternyata pos debit di das yang sama gitu ya, pos debit yang dekat, kita juga ambil Q di pos debit tersebut seperti itu ya, dengan asumsi kita nggak tahu Q ini berapa. Ini yang mau kita cari, variabel yang dijelaskan ini. Ini quaternaire. Tentu saja secara pengertian semakin banyak variabel yang menjelaskan, semakin betul, semakin bagus kan nilai Y-nya, nilai variabel yang dijelaskan ini kalau kita punya semakin banyak variabel penjelas seperti itu ya. Ini kenapa quaternaire tadi ya, karena mereka jumlahnya 4 ya, satu variabel dijelaskan ditambah 3 variabel yang menjelaskan. Hasilnya adalah regresi linear seperti ini ya. Ini notasinya saja yang sedikit berbeda. Y1 sama dengan AX1 tambah BX2 tambah CS3 tambah D kan gitu ya. Jadi satu variabel dijelaskan dan 3 variabel penjelas. Nah, ini biasanya yang paling bagus yang mana terserah ya. Biasanya nanti kita akan hitung semua, kita cari yang korelasinya paling dekat. Nah, ini misalnya kita pengen tahu debit di bulan Januari. Oh, kita lihat dari debit yang di bulan Desember ya. Misalnya debit di pos Saguling Januari. Kita lihat dari debit di Saguling Desember. Lihat juga dari debit, misalnya ada dekat Nanjung kan, ada debit pos Nanjung. Debit Nanjung tapi di Januari. Terus pos hujan yang terdekat di situ tapi di Januari. Nah, gitu ya. Jadi ini apa, bagaimana kombinasinya itu biasanya nanti kita lihat mana yang memang akan menghasilkan korelasi yang paling dekat setelah kita validasi dengan data historis yang kita punya gitu ya. Oke, nah ini setelah saya olah gitu ya, setelah saya olah semua ya, saya pengen carinya di bulan Januari, setiap bulan ya di Januari, terus saya lihat dengan pos hujan, saya lihat dengan Ki Desember, dengan pos hujan lagi, berarti ini saya polanya quaternaire ya. Kalau kamu lihat quaternaire dengan dua pos hujan, dua pos hujan dan satu pos debit, tapi debit bulan sebelumnya. Jadi di sini kalau saya sampaikan ini rumusannya quaternaire kita ini P pada bulan T, ini P pada bulan T dan kita -1 kan gitu ya. Berlaku untuk semuanya kan. Ini juga kita pada Februari, P pos hujan pada Februari, pos hujan terdekat pada
Februari ya. Pos apa aja ini? Pokoknya pos hujan yang memang punya korelasi dekat dengan debit pos debit kita ya. Dan ini kita -1 gitu kan. Ini konstantanya. Saya kumpulkan semuanya persamaan kontinunya ya untuk semua bulan seperti itu, dan setelah saya peroleh saya masukkan lagi angka-angka tadi ya. Jadi ceritanya saya mau memvalidasi, saya nggak punya angka awalan historis, tapi saya punya rumusan ini, saya masukkan. Saya nggak punya angka awal variabel yang dijelaskan ini, kemudian saya pakai rumus ini, saya hitung lagi, dan setelah validasikan, saya hitung hasilnya seperti ini ya. Setelah divalidasikan dan diperoleh perbandingan atau korelasi antara key historik ya, key historik yang memang terjadi raw data dengan key hasil persamaan regresi linear atau key hasil metode kontinu, dan ternyata hasilnya cukup baik ya, yaitu mendekati selebih dari 0,8, yaitu 0,84. Berarti kalau dibandingkan dengan metode Markov, metode kontinu itu mempunyai hasil yang lebih baik ya, metode regresi linear berganda. Karena setelah dikorelasikan hasil hitungan dengan persamaan regresi linear yang tadi dibandingkan dengan raw data yang ada, ternyata dia cukup baik ya, korelasinya mendekat atau korelasinya sebesar 0,84 ya. Nah, jadi kita balik lagi, kita sudah ada tadi ya, sudah disampaikan, kita sudah menyelesaikan debit bulanan ya, Markov dan kontinu. Nah, kalau debit tahunan, perakhiran tahunan itu sebetulnya dengan sama persis metodenya ya, seperti Markov dan kontinu, hanya datanya ini sudah kita rata-ratakan per tahun. Kalau tadi kan kita bermainnya dalam satuan bulan ya, Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Tapi kalau perakhiran tahun, tadi kan kita perbannya di datanya di 86 sampai 2013. Jadi satu angka saja gitu loh. 86 sendiri, 87 sendiri sudah kita rata-ratakan per bulan. Lalu kita proses dengan cara yang sama untuk Markov, proses dengan cara yang sama untuk Markov. Jadi sebetulnya hanya akan, kalau Markov ya hanya satu matriks transisi tahunan. Kan angkanya cuma satu untuk setiap tahun gitu loh ya. Dan kontinu juga hanya ada satu persamaan regresi karena sudah dibuat dalam tahun gitu. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya akan menjelaskan mengenai penentuan lintasan pedoman. Nah, penentuan lintasan pedoman ini seperti yang saya jelaskan di awal, itu ada metode dengan harga listrik konstan dan bervariasi, yaitu dengan Bellman. Tapi ini nanti di materi selanjutnya ya, yang Bellman. Jadi setelah ini kamu akan lihat bagaimana membuat lintasan pedoman dengan harga listrik konstan. Ada dua cara, yaitu Markov dan kontinu, seperti itu. Nah, pertama dengan cara kontinu. Nah, yang cara kontinu ini mudah ya sebetulnya. Ini mirip seperti Weibull ya. Kamu tinggal mengurutkan data dari besar ke kecil. Kamu jangan lupa ya, kita punya rumusan antara P probabilitas dan R. 1 per R adalah periode ulang. Jadi kalau misalnya di sini probabilitasnya 5% ya, 5 per 100 sama dengan 1 per R. 5 per 100 kan 1 per 20 sama dengan 1 per R. R-nya adalah periode ulang, R-nya tadi 20 ya. Jadi R20 basah itu diperoleh ketika probabilitas 5% gitu loh. Nah, kemudian di sini 10%. Tadi P sama dengan 1 per R. P-nya 10 per 100. 10 per 100 sama dengan 1 per R. 1 per 10 kan 10 per 100 sama dengan 1 per R. R-nya jadi 10. Jadi R10 basah itu diperoleh ketika probabilitasnya 10%. Nah, itu juga untuk yang 20% ya. Nah, sekarang ini kita lihat lagi ya, ini raw data ya, ini raw data yang sama dengan raw data yang kita pakai ketika kita menghitung perakiraan debit tadi ya, Markov dan kontinu. Hanya di sini sudah saya urutkan tadi, jadi sudah diurutkan dari yang besar sampai yang paling kecil. Nah, kemudian di sini bagaimana dapat probabilitas, sudah pernah tadi di slide sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya, probabilitas itu diperoleh dari Weibull. Weibull itu nomor urut data dibagi dengan jumlah data ditambah 1. Jadi bagaimana ini bisa mendapat 3,4%? Nomor urut data tadi 1 ya, dibagi dengan 28 tambah 1 gitu kan, 1 per 29 itu 3,4%.
dan begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini kamu sudah tahu tadi ya dari slide sebelumnya kapan sih R20 basah itu ketika probabilitas 5% gitu kan. Karena ada rumus hubungan tadi ya, yang P sama dengan 1 per L, probabilitas sama dengan 1 per periode ulang gitu ya. Kenapa kapan sih R10 basah ketika probabilitas 10% dan begitu seterusnya ini ya sesuai dengan slide sebelumnya hubungan antara probabilitas dan periode ulang. Nah, sekarang misalnya kita lihat ini, kenapa 5%-nya 241? Kalau kamu lihat ke atas kan probabilitas 5% itu kan pasti angkanya di antara 242,72 dan 240,22 gitu ya. Nah, setelah itu karena kita sudah lihat angkanya seperti itu, maka kita pakai untuk mendapatkan angka persisnya kita biasanya pakai rumus perbandingan senilai ya kalau masih ingat. Jadi biasanya Y2 min Y, Y2 min Y1, X2 min X per X2 min X1. Nah, ininya adalah debitnya, ini adalah probabilitasnya. Tadi kan kita pengen di angka 5 ya, 5% itu berapa, Y-nya itu tepatnya berapa. Nah, diperolehlah angka 241,60 meter kubik per second untuk 5% di bulan Januari, dan begitu seterusnya ya, dan begitu seterusnya untuk Februari, Maret. Jadi kita memperoleh dengan rumusan ini untuk mengetahui lebih tepat gitu berapa sih di 5%-nya gitu kan. Begitu juga nanti dengan yang 10%, berarti kan sebetulnya angkanya ada di sini ya. Jadi kita sudah angkanya ada di sekitar sini kan ya, di sekitar sini. Jadi kita sudah bisa lihat angka persisnya itu berapa, seperti itu. Kemudian ini tadi dengan metode kontinu. Metode kontinu berarti kita mengurutkan data, kemudian kita melihat nilai probabilitas masing-masing dengan Weibull. Nah, untuk metode kontinu, lintasan pedoman tadi kan harus ada 3 ya berdasarkan PP37, yaitu kering, normal, dan basah. Nah, keringnya ini kita buat dari R5 kering, kemudian normal, R2 normal, dan R5 basah. Jadi, angka-angka ini kalau kamu lihat ke slide sebelumnya, ini persis sekali dengan angka-angka tadi yang kita peroleh hasil hitung-hitungan tadi yang dari probabilitas tadi R5 basah, R2 normal, dan R5 kering. Seperti itu. Jadi, di sini ya, ini dari slide yang sebelumnya ya, kamu akan memperoleh angka yang sama, gitu kan. Nah, setelah itu, ini baru masuk ke penentuan atau pembentukan lintasan pedomannya. Lintasan pedoman ini sebetulnya rumus dasarnya itu adalah rumus Ripple. Nah, kita lihat ya, jadi ini untuk masing-masing lintasan pedoman ya, untuk kering, untuk normal, untuk basah. Nah, sekarang untuk kering dulu. Nah, untuk kering kan tadi Januari sampai Desember kita punya satuan bulanan ya. Ini jumlah hari, karena hari dalam Januari kan 31 hari, Februari 28 hari gitu ya. Nah, dari mana angka kiin ini? Tadi angka yang kita peroleh dari R5 kering. Tadi ya sudah saya rekap di slide sebelumnya kan. Ini angka dari R5 kering ini untuk Januari sampai Desember tadi ya. Nah, setelah itu, ini kan masih dalam meter kubik per second. Nah, key out-nya ini sebetulnya adalah rata-rata dari key in. Jadi, kalau kamu sama dengan average dari sini sampai sini, kamu akan memperoleh key out. Nah, sekarang apa itu volume input? Kalau volume input, ini sebetulnya pengen merubah dari satuan debit ke satuan stok atau satuan volume. Satuannya biasanya juta meter kubik. Nah, ini kan harus dikali dengan waktu ya, meter kubik per detik dikali dengan waktu, dikali dengan 86400. Kenapa 86400? Karena kan kita punya satuannya detik. Satu hari itu kan 86400 ya, 86400 detik. Kemudian dikali lagi 31, karena kan satu bulan itu ada 31 hari. Jadi setelah dikali 86400 dikali 31 baru dibagi lagi dengan 10 pangkat 6. Kenapa? Karena supaya angkanya nggak terlalu banyak nolnya ya, angka desimalnya tidak terlalu banyak, kemudian kita bagi 10 pangkat 6 supaya kita memperoleh dalam satuan juta meter kubik. Nah, jadi ini kamu punya meter kubik per second, kamu konversi, akan kamu peroleh satuan dalam juta meter kubik, seperti itu. Untuk key out-nya sama ini semua ya, karena rata-rata dari key in.
Nah, ini untuk Q-outnya sesudah kamu punya meter kubik per second, kamu konversi menjadi satuan juta meter kubik seperti ini. Nah, kemudian apa itu delta? Delta berarti V in stok yang masuk dikurangi dengan stok yang keluar. Kamu terus saja ya, terus apa tuh namanya, terus rumusnya sama gitu ke bawah, jadi V in dikurangi V out. Nah, di sini kamu akan mendapatkan ada yang plus, ada yang minus ya, seperti itu tidak apa-apa. Kemudian kita akan melihat stoknya. Nah, stok itu kalau kamu pernah dengar ya, Prof. Arun mengatakan biasanya tuh pengisian waduk itu dimulai pada saat biasanya bulan Desember, bulan November atau awal musim penghujan. Nah, kalau kamu perhatikan, kapan sih posisi pengisian? Posisi pengisian itu ketika kita punya yang negatif gitu ya, negatif bertemu dengan yang positif pertama kali, negatif bertemu dengan positif. Jadi ketika sudah habis nih waduknya ya, ketika terus kan mulai mengisi, berarti yang negatif baru diisi dengan yang positif seperti itu. Jadi di sini adalah poin nolnya. Nah, jadi kalau kamu pasang 00 di sini ya, ini sebetulnya 80 ya, 79,99 ini dibulatkan terus seperti ini 80 ya. 0 kemudian 80 terus aja bertambah itu. 0 80 kemudian 80 tambah 62,4 142,44. Kemudian 142,44 tambah 90,2 kamu akan peroleh 232,65. 232,65 tambah ini 129,5 ini gitu ya. Terus kemudian ST ditambah delta ini terus aja. Nah, ini nggak apa-apa. Ketika berkurang ya kamu kurangin 616,71 kurangin 78,7 5138 terus dikurangi ini sama dengan ini. Seperti itu sampai dia nanti 0 lagi kayak gitu ya. Jadi sebetulnya yang penting dalam lintasan pedoman, setelah kita mengetahui key inputnya untuk dirubah kemudian nanti jadi satuan stok, itu kita harus mengetahui atau menetapkan posisi pengisian. Posisi pengisian itu ketika positif, ketika mau bertemu dengan pertama kali bertemu dengan yang negatif. Kadang dan biasanya ingat itu dia di bulan antara November, Desember atau juga kadang di Oktober. Jadi ketika sudah mulai kering nih, mulai kering kita ya udah mulai masukin musim kering Juni, Juli, Agustus gitu kan ya. September kering, Oktober kering, November kering. Nah, mulai Desember itu dia musim penghujan mulai mengisi. Jadi yang penting di sini adalah posisi 0. Posisi 0 tadi adalah posisi pengisian. Posisi pengisian ketika negatif bertemu pertama ke positif. Jadi baru mulai mengisi dan biasanya di bulan akhir-akhir bulan ini ya awal musim penghujan. Ini untuk yang kering ya. Kemudian kita lakukan juga untuk yang normal. Sama tadi ya, untuk yang normal, bedanya di sini kamu key-in-nya ya dari R2 normal tadi, yang sudah direkap di atas tadi ya, di 2 slide sebelumnya. Nah, tapi pengerjaannya sama. Kemudian kita average-kan menjadi key out, kemudian di sini nanti kita rubah menjadi satuan stok. Dikali 86.400, dikali 31, dibagi sejuta, karena kita pengen satuannya dalam juta meter kubik. Terus kemudian kita cari delta ya. Delta itu V in dikurangi dengan V out gitu ya. Terus aja ini nggak apa-apa kalau ada minus. Nah, sekarang baru kita akan menentukan lintasan. Lintasan jangan lupa pertama adalah posisi pentingnya kita harus menentukan di mana waktu pengisian. Kamu lihat di mana waktu pengisian? Waktu pengisian ketika negatif pertama kali bertemu dengan positif ternyata di Oktober ya. Tadi tidak jauh beda, pasti di daerah sini ya, entah itu Oktober, November, Desember. Ternyata untuk yang normal di data kali ini itu adalah di Oktober. Jadi Oktober itu mulai pengisian atau posisi 0. Kemudian lanjut saja ya. Terus kemudian bertambah terus ya 0, 45, 93,45 tambah 93,3 gitu kan. Terus nanti 138,4 terus tambah 92,2 hasilnya 236 230,6 ini tambah ini hasilnya 37,9 37,9 tambah 23,3 51,2 terus saja ketika berkurang juga terus sampai dia nanti balik lagi ke posisi 0 seperti itu. Ini lintasan normal. Metode yang sama yang kamu pakai untuk menentukan lintasan kering normal, metode yang sama untuk lintasan basah. Hanya di sini key-in-nya siapa ya? Key-in yang sudah dari air 5 basah tadi ya, karena di sini lintasan pedomannya basah.
key in, key out, kamu konversi menjadi volume in, kamu konversi menjadi volume out ya, dari key out ya. Kemudian di sini kamu buat delta. Satu lagi adalah yang pentingnya adalah menentukan waktu pengisian. Di mana waktu pengisian negatif pertama kali bertemu dengan positif. Oh, berarti di posisi ini ya. Nolnya adalah di posisi Oktober. Kemudian di sini tinggal ditambah terus ya, ditambah dengan deltanya, ditambah gitu ya. Di ini dikurang ini, hasilnya ini dikurang ini gitu ya. Nanti dia akan ketemu lagi pas ketemu di 0 gitu. Jadi, kamu nanti yang kamu buatkan grafik lintasan pedoman itu ya grafik ST tadi, ST yang kering, ST yang normal, dan ST yang basah ini yang kamu buatkan grafik. Sehingga kita memperoleh lintasan seperti ini. Ini yang lintasan kering, ini yang lintasan normal, ini yang lintasan basah. Ini tadi periode pengisian tadi kan, jadi di mana sih dia mulai mengisi gitu kan, seperti itu ya. Itu tadi yang pertama metode lintasan dengan metode penentuan lintasan dengan metode kontinu. Metode kontinu tadi ya sebetulnya rumus dasarnya itu adalah dari metode Weibull ya, probabilitas. Nah, sekarang Markov. Markov juga sebetulnya kurang lebih sama ya. Markov hanya kita menentukan siapa yang menjadi kering, normal, dan basahnya ini hanya dengan membaginya menjadi 3 kelas. Jadi ya, kalau kamu ingat tadi bagaimana kita menentukan yang menjadi 3 kelas, kita lihat dari presentasenya ya, 1/3, 2/3, dan 3/3. Tidak apa-apa ya, kita ambil saja yang tidak usah persisi gitu loh maksudnya ya. Jadi kan 30 sepertiga 3 itu kan 33% koma sekian ya, diambil di angka 9 misalnya gitu. Jadi ini tidak apa-apa ya, kita ambil yang mendekati 31%. Tadi kan 66, 2/3 itu 66,67%, kita ambil di posisi ini ya, dan ini sisanya. Nah, jadi kelompok ini adalah kelompok yang basah, kelompok ini adalah kelompok yang normal, kelompok ini adalah kelompok yang kering. Jangan lupa ini kamu rata-ratakan ya, kan ini harus dapat debit perwakilan ya untuk setiap kelompok, untuk setiap kelas. Ini kamu rata-ratakan dari sini sampai sini, kamu dapat kelas basah untuk Januari, kamu rata-ratakan dari sini sampai sini kelas basah di Februari, begitu seterusnya. Kamu rata-ratakan dari nomor 10 sampai nomor 19, kamu dapat kelas di Januari, kelas normal di Januari gitu ya. Terus kamu rata-ratakan dari nomor 20 sampai nomor 28, kamu dapat kelas kering di Januari, dan begitu seterusnya untuk setiap bulan. Nah, nilai tadi itulah yang kamu pakai, kamu rekap gitu loh. Kamu rekap salin di sini ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Seperti itu kamu rekap di sini tadi. Nah, ini yang akan kamu gunakan untuk menentukan lintasan pedoman. Bagaimana caranya? Sama persis dengan lintasan pedoman yang tadi metode kontinu, hanya angkanya saja yang beda ya. Kalau ini kan kita langsung angka dari rata-rata setiap kelompok kan gitu ya. Nah, jadi ini untuk yang dengan kelas Markov, untuk lintasan pedoman kering ya sama ya dengan cara tadi metode Ripple juga sama yang ada di metode kontinu ya. Jadi ini key in-nya saja, tadi key ini kita dari hasil pembagian kelompok dengan Markov ya. Key out, kemudian tadi V in, ini konversi ya. Kemudian delta, kemudian ini penentuan waktu pengisian ya. Kemudian menentukan ST atau lintasan pedomannya, ini untuk yang kering. Yang sama inti untuk yang normal ya, hanya di sini perhatikan key in-nya ya. Key in-nya tadi dari key in setiap kelompok yang ada dari Markov tadi kan, yang normal. Ini yang basah sama ya, penentuannya sama, ST-nya juga sama ya, cara menentukan ST-nya sama. Tentukan dulu posisi pengisian, negatif pertama ketemu positif, disitulah nolnya mulai mengisi, terus ditambah-tambah, kurang nanti kembali ke 0 ya. Key-nya tadi key in Markov yang basah seperti itu. Nah, kemudian siapa yang kamu buatkan lintasan pedomannya? Yang kamu buatkan lintasan pedomannya ya tentu saja yang ST tadi ya. Kita punya 3 ya. Lintasan basah, lintasan normal, lintasan kering. Ini hasil rekapitulasinya ya untuk Januari sampai Desember kan ini ya. Terus untuk yang basah, normal, dan kering. Jadi kamu memperoleh ini kalau kita rekap ya. Jadi lintasan pedomannya tadi yang kering,
normal basah dengan metode kontinu. Kemudian ini lintasan pedoman yang kering normal basah dengan metode Markov. Jadi ini hasil rekapitulasinya ya untuk lintasan pedoman. Nah, kita lihat. Jadi untuk sampai sekarang resume materinya kamu sudah tadi di pertama kita punya pendahuluan ya. Kemudian yang kedua kita sudah masuk ke perakiraan debit bulanan. Ada dua cara ya, Markov, discrete Markov harus dengan matriks transisi. Kemudian yang kedua continue. Continue tadi apa? Regresi linear berganda. Terus kemudian perakiraan tahun memang di sini tidak disampaikan ya, tapi intinya sama, hanya kita bermain dalam satu satuan tahun ya. Memang lebih mudah karena kan hanya satu angka jadinya. Satu dirata-ratakan per bulan itu jadi 1 tahun. Sama ya dengan Markov, kemudian harus ada matriks transisi kalau Markov, kemudian continue dengan regresi linear. Kemudian kita juga sudah masuk ke lintasan pedoman tadi ya. Lintasan pedoman itu khususnya yang harga listrik konstan juga sama ya dengan metode Markov dan continue. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan nanti adalah proses optimasi ya. Jadi kalau optimasi nanti harus materi sendiri ya. Setelah itu ada metode Bellman lah setelah itu ya. Jadi kurang lebih ada dua paparan lagi ya untuk menjelaskan optimasi satu, kemudian nanti metode Bellman satu, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya tahapan optimasi waduk ya. Selain dari pendahuluan tadi ya ada beberapa mengapa waduk perlu dikelola, kemudian pedoman payung hukumnya apa, kemudian juga tahapannya yang ada 3 tahapan besar ya, menentukan lingkungan ekonomi, menentukan objektif, menentukan constraint gitu ya. Nah, ini adalah tahapan pengerjaannya. Jadi tahapan optimasi yang pertama kita memperkirakan debit bulanan, memperkirakan debit tahunan, menentukan lintasan pedoman, baru ujungnya nanti optimasi. Nanti optimasi ada di slide yang selanjutnya ya. Jadi terima kasih, sampai situ dulu ya materi kali ini. Nanti saya harap ini kamu bisa memberikan gambaran ya bagaimana proses optimasi pengelolaan waduk itu dilakukan. Nanti selanjutnya kita masuk ke materi video dan juga PPT-nya disampaikan juga terkait dengan optimasi, khusus proses optimasi ini ya, ujungnya dari tahapan-tahapan ini. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Wassalam.